Anda mendukung perjuangan Palestina, ya, ingin Palestina merdeka. Saya juga, ya, saya ingin bangsa Palestina merdeka, bebas dari penjajahan Israel. Cuman berkali-kali saya katakan, bebas dari penjajahan Israel itu artinya bukan Israelnya dibubarkan, tapi ikut ketentuan PBB. Berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB itu ikut. Israel harus ikut itu. Israel ikut resolusi Dewan Keamanan PBB itu artinya negara Israel itu sah berdiri. Itu sikap saya. Nah, sikap Anda bagaimana itu urusan Anda. Tapi dukunglah Palestina itu dengan pengetahuan. Bukan dengar oceh-ocehan orang yang nggak jelas. Ya, kemudian dihasut-hasut nggak jelas, ikutannya jadi bodoh atau sekedar pasang bendera ngerti kagak. Kasianlah. Nah, ini contoh satu buku. Saya nggak bawakan buku karangan orang Barat, karangan orang Yahudi, ini versi Islam. Orang Islam yang nulis, ya. Nah, di sini disebutkan di urutannya nih, urutannya. Mulai dari, sekali lagi, saya bukan ahli sejarah ya. Saya bukan ahli sejarah. Saya hanya bicara pengetahuan umum. Pengetahuan saya di level pengetahuan umum. Jadi jangan tuduh saya mengklaim ahli sejarah. Saya bukan ahli sejarah. Saya juga nggak banyak baca buku macam-macam. Tapi poinnya adalah kita paham secara sahih, secara benar. Nggak perlu mendalam. Nih, coba dilihat ya. Ini table of content-nya kalau Anda ngerti bahasa Inggris ya. Kalau nggak ya carilah bahasa Indonesia bukunya. Ya. Di sini ya, nah, sejarah asalnya, sejarah apa namanya, ancient gitu. Nah, di sini udah ada muncul nih, ya, people of Israel. Ya, tentu saja ini bukan bukan warga negara Israel yang sekarang. Nah, di dalam Quran kan juga ada Bani Israel. Udah zaman dulu ada nama Israel itu, ya kan? Tapi sekali lagi itu bukan negara. Sama zaman dulu ini sudah mulai ada nama Palestina, tapi bukan negara. Ya, Palestina itu diberikan namanya oleh orang Romawi. Konon kabarnya ini saya nggak confirm ya, karena mereka nggak mau itu pakai nama Yahudi. Ya, nah ini urutannya nanti akan kelihatan, ya. Akan kelihatan ada di sini namanya British Mandate of Palestina, British Mandate of Palestine. Jadi kalau mau diringkas ya, Turki mengambilnya itu dari Mamluk. Ya, kemudian belakangan Turki itu kalah ya, sempat ada periode-periode kecil lah dengan Napoleon segala macam. Tapi intinya Turki itu kalah Perang Dunia ke-1. Tahun 24 itu kan Turki Utsmani bubar. Ya, wilayah-wilayah Timur Tengah itu yang tadinya merupakan wilayah Turki Utsmani diambil alih oleh Prancis dan Inggris. Ya, Mesir itu dimerdekakan atau memerdekakan diri dari Inggris. Jadi wilayah tadi namanya Palestina, Palestine, disebut dari zaman dulu Palestine, antara lain oleh para penjajah yang menguasai wilayah itu. Bukan wilayah negara Palestina, adek. Ya, bukan negara Palestina, nggak ada negara Palestina. Negara Palestina itu, ya itulah tadi dibentuk oleh Inggris. Ya, ada Jewish state, ada Arab state, mau dibuatkan Inggris. Kemudian Inggris nggak terlalu serius ngurusi itu, diambil alih oleh PBB, itulah yang menjadi UN Partition Plan itu. Cuman ya orang-orang Arab di sekitar wilayah itu, jadi bukan hanya orang yang mendiami wilayah itu, tapi orang-orang Arab di wilayah itu tidak setuju dengan UN Partition Plan. Pecahlah perang, Mesir menyerang, ya Israel memproklamirkan kemerdekaan tahun 48 itu, Mesir menyerang, ya Yordania menyerang, Syria menyerang, Lebanon menyerang, bahkan Pakistan yang jauh-jauh di ujung dunia sana ikut membantu.
Nah, yang sekarang orang Palestina itu bukan warga asli kalau kita mau katakan dari zaman dulu, bukan. Itu orang Arab. Arab itu berasal dari ya daerah Hijaz itu, kemudian menyebar, dimulai dengan ketika berdirinya Islam, mulai adanya agama Islam itu menyebar seperti Mesir itu bukan Arab tadinya. Jadi Arab. Orang-orang Palestina itu yang sekarang itu ada itu, yang mau mendirikan negara Palestina itu adalah orang-orang Arab yang baru berada di situ abad ke-7 ketika Khalifah Umar bin Khattab mulai menguasai Palestina, menaklukkan Palestina, dan setelah itu daerah situ itu ganti-ganti tuannya, nanti perang salib ganti, ini ganti segala macam, terus panjang sejarahnya. Tapi poinnya, belum pernah ada negara Palestina tuh, belum pernah menjadi sebuah negara berbentuk kerajaan atau berbentuk apa tuh belum pernah ada. Ya, dipahami dulu sejarahnya. Ada yang nge-tag saya di posting tentang ini, mata uang ini. Ini sih sebenarnya udah posting lama ya, di Facebook juga udah sering dibahas. Orang tuh mempertanyakan, kalau Palestina itu dulu nggak ada negaranya, kata mereka, kok bisa ada koin ini? Terus mana ada koin Israel? Di tahun 27 udah ada koin Palestina. Palestina itu udah ada dari dulu. Aduh, bodohnya. Lihatlah buku sejarah, mana ada negara Palestina. Ini koin, kamu tinggal buka Wikipedia, bodoh. Ya, buka Wikipedia kan segera tahu bahwa koin ini diterbitkan oleh pemerintah Inggris, pemerintah kolonial yang namanya Mandate of Palestine. Aduh, ya ampun. Di situ ada tulisan Arab, tulisan Latin, dan ada tulisan Hebrew. Untuk mengakomodasi, itu artinya apa? Bahasa Hebrew itu sudah jadi bahasa di daerah situ juga. Penduduk Yahudi itu udah dari dulu tinggal di situ. Aduh, punya HP. Udah dibikinin toko Wikipedia. Kok masih bodoh juga sih? Ya. Ini temennya banyak banget rentengannya nih, duit ini nih. Ya, ada versi uang kertasnya juga. Ada banyak banget. Jangan bodoh-bodoh banget lah. Baca aja buku sejarah yang benar. Ada nggak negara Palestina itu berdiri? Kalau ada, tunjukkan bukunya, bodoh. Udah gitu aja. Anda mungkin pernah melihat gambar seperti ini. Peta ya, ini sorry kebalik karena menghadap ke kamera. Digambarkan ini Palestina sebelum adanya Israel. Ini. Kemudian Israel tuh pelan-pelan mencaplok wilayah Palestina. Sehingga dikatakan bahwa Israel tuh menjajah, mencaplok wilayah Palestina, menduduki wilayah Palestina. Dan makin sedikit wilayah Palestina. Ini salah. Ya, yang ada di sini, ini wilayah ini tergantung tahunnya. Kalau di sini disebutkan tahun 1920 ya misalnya, atau 1930, ini memang nama daerahnya nama daerah Palestina, tapi bukan negara Palestina. Negara Palestina itu tidak pernah ada sampai tahun 1988 ketika negara itu diproklamasikan. Yang ada adalah wilayah bernama Palestina. Ya, wilayah bernama Palestina itu ya wilayah di sini, termasuk bahkan di Yordania itu juga pun ada kalanya disebut sebagai wilayah Palestina. Nah, yang punya ini siapa? Yang punya ini Inggris. Inggris melakukan kolonialisasi ya. Orang bilangnya penjajahan, tapi secara administratif ya memang ya itu wilayah Inggris. Secara administratif. Sama ketika wilayah ini diduduki oleh
Turki Utsmani, ya ini wilayahnya Turki Utsmani. Ini kan konyol. Ketika Inggris menduduki wilayah ini disebut Inggris itu menjajah situ. Ketika diduduki oleh Turki Utsmani, nggak dibilang menjajah. Itu kan konyol kalau seperti itu. Turki Utsmani itu ya penjajah juga, sama seperti Inggris. Ketika Turki kalah, wilayahnya ini diambil oleh Inggris. Ini wilayah Inggris yang disebut dengan Mandate of Palestine. Nah, Inggris itu waktu itu merencanakan untuk menyerahkan. Jadi sebetulnya di sebelah sini ini ada wilayah Yordania kan, Transjordan ya. Transjordan ini seluruhnya wilayah Transjordan. Sebagian sudah diserahkan kepada keluarga Hashemite untuk menjadi negara Yordania, dan orang nggak ada ribut. Inggris kasihkan ke keluarga Hashemite itu nggak ada yang ribut. Nah, kemudian Inggris mengusulkan, Inggris ini memang menyponsori berdirinya Israel ya, dengan deklarasi Balfour itu. Inggris mulai mengirimkan imigran-imigran dari Eropa, imigran Israel dari Eropa untuk pindah ke sini. Inilah yang diproposalkan Inggris ya, dibagi wilayahnya. Yang kuning ini untuk orang-orang Arab, yang hijau ini untuk orang-orang Yahudi. Itu yang kemudian dilanjutkan dengan istilah yang disebut dengan partition plan. Ini di bawah PBB diusulkan seperti itu. Tapi orang-orang Arabnya nggak mau, orang Israel mau terima, orang-orang Arab nggak mau terima. Terjadilah perang tahun 1948. Apa yang terjadi setelah perang itu? Kondisinya seperti ini. Ya, wilayah yang ini, lihat tadi, ini asalnya wilayah yang diperuntukkan bagi Israel itu cuma sedikit seperti ini, tapi setelah perang tahun 1948 itu wilayah Israel itu melebar kemana-mana. Tapi perhatikan di sini, ada wilayah yang tadinya diperuntukkan untuk Arabic State itu, orang-orang Arab itu, yang diduduki oleh Yordania di sini. Yang ini tepi barat, ini jalur Gaza. Jalur Gaza ini diduduki Mesir. Apakah pada waktu itu terus diserahkan ke negara Palestina? Enggak. Ya, Mesir itu sempat sebentar lah bikin administrative government di Gaza untuk orang Palestina, tapi nggak pernah serius jadi apa-apa. Yordania itu malah menetapkan ini sebagai wilayah dia, penduduknya dikasih warga negara Yordania. Nah, kemudian perang lagi. Ya, perang lagi tahun 67 Israel itu bahkan sampai masuk ke wilayah Mesir nih, Sinai. Ya, wilayah Sinai yang tadi juga tepi barat itu yang dan jalur Gaza juga diduduki oleh Israel dari hasil perang itu. Nah, kemudian belakangan Israel menarik diri dari Sinai, berdamailah dengan Mesir. Ya, Mesir mengakui Israel. Kemudian tahun 94 itu berdamai dengan Yordania. Ya, Yordania mengakui Israel. Nah, sampai pada tahun 2000 itu Israel masih menduduki Gaza. Kemudian mundur dari Gaza tahun 2005. Ya, tepi barat itu masih diduduki. Tapi ya itu pelan-pelan dikasih ke Palestina sedikit-sedikit. Inilah faktanya sekarang. Jadi secara de facto ini wilayah kuning, ini wilayah negara Palestina. Gaza dan tepi barat. Ya, di kotak-kotakin begini memang tinggal sedikit dibandingkan dengan usulan PBB yang awal tuh sudah jauh menciut kan. Ya, jauh menciut. Tapi siapa yang kasih wilayah ini ke Palestina? Itu bukan Jordan, tapi Israel. Ketika Jordan menduduki ini, dia nggak kasih itu ke Palestina. Dia nggak sebut itu negara Palestina. Dia sebut itu wilayah dia, wilayah Jordan. Yang kasih seuprit ini Israel. Nah, saya pribadi, pandangan saya, Israel tuh harus mundur dari tepi barat ini, semua wilayah yang dikuasai di tepi barat. Maunya Palestina ini, grupnya Abbas itu, Mahmud Abbas itu kembali ke sini.
Mahmud Abbas tuh pengen kembali ke partition plan wilayah itu tertera secara resmi dalam deklarasi kemerdekaan Palestina. Dia menginginkan wilayah Palestina itu sesuai dengan partition plan. Beda dengan Hamas. Hamas maunya Israel itu musnah. Itu bedanya. Jadi ini keliru ya. Jadi Israel itu tidak mengambil ya. Pertama ini wilayah Inggris, ini yang tadinya dikasih Inggris, dikasih PBB ke Israel, tapi kemudian wilayahnya memang meluas karena memenangkan perang saat dikeroyok oleh bangsa-bangsa Arab itu gitu loh. Jadi itu situasinya ya. Ini adalah sebuah naskah berbahasa Arab. Ya, tulisan Arab. Di belakangnya itu ada gambar sepertinya Masjidil Aqsa. Judul naskahnya adalah I'lan al-Istiqlal, yang artinya deklarasi kemerdekaan. Ini adalah deklarasi kemerdekaan negara Palestina, dibacakan oleh Yasser Arafat pada tanggal 14 November 1988 bertepatan dengan Rabiul Tsani, ya, bulan Rabiul Tsani 1409 Hijriah, diucapkan di Algeria, ya, dibacakan di Algeria. Jadi ini adalah proklamasi kemerdekaan Palestina. Artinya apa? Sebelum ini, mohon maaf kepada yang suka ngeyel, negara Palestina itu tidak ada. Kalau ada, ngapain diproklamasikan? Ya, tolong dipahami. Jangan cuma teriak dukung Palestina, nggak ngerti masalahnya. Kenapa begitu? Saya berulang kali katakan bahwa yang disebut Palestina sebelum itu bukan negara. Itu adalah wilayah yang sejak zaman dulu, zaman penjajahan Romawi itu diberi nama Palestine, Palestina. Nah setelah itu wilayah itu berganti-ganti penguasa, ya. Salahuddin Ayyubi pernah di situ, kerajaan Eropa pernah di situ, ya Romawi juga pernah di situ. Bergonta-ganti, kalau dalam konteks negara itu bergonta-ganti. Ya, urutan terakhirnya Turki Utsmani, kemudian diambil alih Inggris. Nah, kemudian Inggris ingin memberikan ini karena sesuai dengan konsep modern, ya orang-orang di situ diberi kemerdekaan. Ya, menjadi negara modern. Pada periode yang samalah Mesir itu mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris, wilayahnya ditetapkan oleh Inggris. Ya, Yordania mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris juga. Ya, kemerdekaan di situ seringkali dibayangkan orang, oh kita tuh melawan, kemudian kita usir penjajah, lalu kita dirikan negara di situ. Tidak selalu begitu. Bahkan sejarah Indonesia pun kalau Anda lihat detail itu tidak begitu ceritanya. Jadi Inggris itu menyerahkan, ya sudah, ini tadinya wilayah koloni Inggris, diserahkan. Ya, Palestina juga begitu, mau diserahkan. Sebagian diserahkan ke orang-orang Arab, sebagian mau diserahkan untuk orang-orang Yahudi. Nah, tapi orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Palestina itu waktu itu keberatan, nggak mau. Ya, penyerahannya tadi diserahkan ke PBB melalui UN Partition Plan, melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947 itu. Orang-orang Yahudinya mau, orang-orang Arabnya menolak. Kemudian pada tahun 1948 itu Israel menyatakan mereka merdeka, berdiri negara Israel. Nah, orang-orang Arab yang tinggal di situ gimana? Mereka nggak memproklamasikan gimana-gimana. Malah negara-negara
Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, Irak itu menyerang Israel dan kalah. Sehingga wilayahnya sebagian diambil oleh Israel. Wilayah yang tadinya diperuntukkan untuk negara Arab Palestina itu sebagian diduduki Yordania, sebagian diduduki Mesir. Gaza itu Mesir, tepi barat Yordania, dan keduanya juga tidak kasih seperti Inggris tadi, ini kalian urus sebagai bangsa Palestina, jadikan negara, proklamasikan negara di situ. Enggak. Ya. Yordania itu mengambil tepi barat sebagai wilayah negara dia. Mesir waktu itu ada rencana mau menetapkan itu sebagai wilayah administrasi untuk Palestina, tapi kan keburu perang tahun 1967 dan kemudian Israel menduduki semuanya. Nah, dalam deklarasi ini terjemahannya, deklarasi kemerdekaan Palestina ini, Anda bisa cari bahasa Inggrisnya, bagi yang paham bahasa Inggris, disebutkan wilayah. Jadi sekali lagi pertama prinsipnya, Palestina itu secara de jure, secara legal, secara yuridis itu sudah merdeka. Masalah yang tersisa adalah ada sebagian wilayah dia yang masih diduduki Israel. Yaitu wilayah tepi barat itu kalau Anda lihat peta kan kecil sekali. Ya. Terpecah-pecah lagi. Gaza juga begitu. Tidak diduduki Israel sampai kemarin sebelum perang ini. Tapi diblokade oleh Israel. Nah itu yang dituntut supaya Israel tuh keluar dari situ. Enggak lagi cawe-cawe. Israelnya yang masih belum mau. Tuntutan Palestina adalah mengembalikan tadi wilayah yang dulu pernah mereka tolak itu loh. Dulu dikasih Inggris ditolak, sekarang ya udahlah, gue mau dah gitu loh. Ya. Jadi orang Palestina sendiri, ini konsekuensi dari deklarasi kemerdekaan ini apa? Ya udah, kami mau wilayah itu yang dulu disediakan PBB, ya artinya Israel itu sah berdiri dan Palestina itu memang mengakui keberadaan Israel. Hanya saja mereka masih konflik soal wilayah tadi. Artinya apa? Israel itu sah berdiri menurut orang Palestina sekalipun gitu loh. Menurut orang Palestina sekalipun, tentu saja sebagian orang Palestina yang pro Gaza, pro Hamas nggak mau mengakui Israel. Mereka ingin musnahkan Israel. Tapi bagi sebagian orang Palestina itu Israel itu sah berdiri lah. Lucu bin konyol kalau orang Indonesia merasa lebih Palestina daripada Palestina sendiri dengan keinginan untuk memusnahkan Israel. Itu malah bertentangan dengan deklarasi kemerdekaan Palestina sendiri gitu loh. Jadi coba belajarlah, jangan cuma teriak-teriak. Dukung, ngerti enggak. Itu aja sih pesan saya. Tentang situasi konflik Palestina dan Israel, ini orang Indonesia banyak yang salah kaprah. Mereka mengatakan, oh Israel itu menjajah Palestina. Ketika mengatakan Israel menjajah Palestina, itu pengertiannya seolah-olah seluruh wilayah yang sekarang menjadi negara Israel itu adalah wilayah jajahan. Jadi Palestina merdeka itu dianggap Israelnya tidak ada. Itu pandangan Hamas. Ya, pandangan Hamas seperti itu. Jadi Hamas itu menginginkan Israel itu lenyap dari muka bumi, yang ada di situ satu-satunya berdiri negara bernama Palestina. Itu keinginan Hamas. Hamas didukung oleh Iran, Syria dan sebagainya. Nah, yang benar adalah ya, Israel itu berdiri sebagai negara yang sah, anggota PBB, diakui oleh 163 negara anggota PBB. Ya. Nah, Palestina juga
sebuah negara yang sah berdiri. Ingat, Palestina itu baru berdiri sebagai sebuah negara itu tahun 1988 melalui deklarasi kemerdekaan Palestina pada masa itu. Israel sudah berdiri sebagai negara tahun 1948. Ya. Nah, Palestina itu yaitu tadi wilayahnya adalah sekarang jalur Gaza dan tepi barat. Ini secara internasional PBB pun menetapkan seperti itu, ya, dari mulai UN partition dulu tahun 47 ditetapkan seperti itu. Ya, cuman persoalannya adalah masih ada wilayah tepi barat itu yang diduduki Israel, masih ada pemaksaan pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi di tepi barat, kemudian di Gaza itu masih diblokade oleh Israel. Nah, penjajahan Israel atas Palestina itu pengertiannya seperti itu. Jadi Israel masih menduduki sebagian wilayah tepi barat. Kalau kita lihat peta, tepi barat itu dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Ada wilayah yang didiami oleh orang-orang Palestina dan dikontrol oleh pemerintah Palestina di bawah pimpinan Mahmud Abbas itu, tapi sebagian dikontrol oleh Israel. Ya, ini penjajahan. Karena itu bukan wilayah Israel secara sah menurut kesepakatan internasional. Nah, seharusnya yang dituntut oleh banyak negara dengan proposal yang namanya sekarang two-state solution itu adalah Israel itu mundur dari situ, kemudian melepaskan berbagai blokade di Gaza. Jadi jangan salah, ya jangan salah. Yang dimaksud penjajahan Israel itu adalah pendudukan atas tepi barat. Tapi wilayah yang sekarang diduduki menjadi wilayah negara Israel itu negara wilayah yang sah diakui oleh masyarakat internasional. Jadi jangan dibilang oh Israel itu tidak sah berdiri, yaitu kalau ada yang bilang begitu, ya dia pakai hukum internasional buatan dia sendiri, ngarang sendiri, ya. Yang berlaku hukum internasional seperti saya katakan tadi diakui oleh PBB, yang wilayah yang ada sekarang milik Israel itu ya milik Israel. Ya, soal perbatasan detailnya itu masih ada dispute di mana misalnya batas wilayah tepi barat yang merupakan hak Israel itu ada dispute. Tapi bahwa negara Israel itu sah berdiri itu sah, tidak ada keraguan soal itu karena itu sudah diakui oleh PBB. Jadi kemerdekaan Palestina sekali lagi bukan musnahnya Israel. Kemerdekaan Palestina adalah negara ini berdaulat, menentukan pemerintahannya sendiri, menentukan nasibnya sendiri, ya punya angkatan bersenjata sendiri, dengan batas wilayah yang jelas, yaitu tadi tepi barat dan Gaza itu menjadi wilayah Palestina. Begitu ya, jangan ngaco, jangan salah. Ini adalah peta dunia, menunjukkan wilayah-wilayah negara yang mengakui Israel. Jadi yang warna hijau itu adalah negara-negara yang mengakui Israel. Artinya mengakui negara Israel sebagai sebuah negara yang sah dan punya hubungan diplomatik. Yang abu-abu, berwarna abu-abu itu negara yang sama sekali tidak pernah mengakui berdirinya Israel. Di antaranya di situ ada Indonesia dan Malaysia. Ya. Kemudian di daerah sini ada Saudi Arabia, Yaman dan Oman. Kemudian di yang coklat ini adalah negara yang tadinya mengakui, kemudian tidak mengakui, berubah jadi tidak mengakui. Ini negara Iran. Iran itu ketika Israel berdiri tidak mengakui, tapi ketika Reza Pahlavi berkuasa, karena ini adalah sekutu Amerika, dia punya hubungan yang baik dengan Israel. Nah, ketika Iran dikuasai oleh
eh, kelompok revolusioner Islam itu, kemudian berubah lagi hubungannya. Nah, kita perhatikan di sini ada 165 negara anggota PBB yang mengakui Israel. Yang merah-merah ini tadinya mengakui, sekarang memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ada 165 negara, artinya sudah cukup banyak negara yang mengakui dan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Di antaranya nih, ini yang kuning kecil, nggak terlalu kelihatan ya. Di antaranya negara tetangga Israel, tetangga terdekatnya, yaitu Mesir. Ya, Mesir di sini. Kemudian ada wilayah kecil di situ, Yordania. Kemudian ada yang kecil lagi hijau di sini, itu Emirat Arab. Ini negara-negara Arab yang mengakui adanya Israel dan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Turki juga punya hubungan diplomatik dengan Israel, mengakui adanya negara Israel. Artinya apa? Artinya Israel itu sah berdiri sebagai negara, diakui oleh PBB, diakui masyarakat internasional. Tapi kok sekarang dunia internasional mengutuk Israel? Iya, seluruh dunia sekarang mengutuk Israel. Ada yang secara resmi melalui pemerintahnya, ada yang hanya berupa demonstrasi oleh masyarakat sipil. Nah, apa yang dikutuk? Yang dikutuk adalah yang setiap hari kita lihat di TV itu beritanya, yaitu pembantaian oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Ya, pembantaian, pemboman membabi buta, serangan yang tidak mempedulikan adanya masyarakat sipil. Ya, alasan Israel ya karena Hamas berlindung di tempat-tempat di mana orang sipil itu berada. Kami mau cari Hamas. Ya kalau Hamas berlindung ya itu risiko kalian gitu. Makanya Israel menyuruh orang-orang itu mengungsi. Jangan mau dijadikan tameng hidup oleh Hamas. Jadi ini yang dikutuk oleh dunia internasional. Jadi arahnya adalah dunia internasional mengakui adanya negara Israel. Ya, tapi mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina. Lalu dukungan terhadap Palestina itu apa bentuknya gitu? Maksudnya untuk apa? Tadi selain agar Israel itu menghentikan tindakan brutal, keji itu, juga agar Israel mengembalikan wilayah Palestina yang dia duduki, khususnya di tepi barat. Jadi Gaza itu kemarin sudah tidak diduduki Israel, ya. Sudah dilepaskan sejak tahun 2005, tapi tepi barat itu masih diduduki Israel. Nah, tuntutannya adalah agar wilayah ini dikembalikan dan Palestina itu dibiarkan berdaulat sepenuhnya sebagai sebuah negara merdeka. Jadi dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina itu sekali lagi bukan gerakan untuk menghancurkan atau memusnahkan Israel. Dukungannya adalah untuk memperjuangkan dikembalikannya wilayah Palestina, tepi barat dan Gaza yang diduduki oleh Israel, dan agar segala blokade dihentikan, Palestina diberikan hak sepenuhnya untuk berdaulat sebagaimana bangsa-bangsa lain. Jangan salah ya. Obrolan tentang krisis Israel-Palestina banyak yang sumbernya adalah informasi-informasi palsu. Ya, orang menyampaikan informasi tidak berbasis fakta. Tadi misalnya saya lihat di podcast, ya, potongan podcast Felix Sial. Dia bilang dua hal yang itu salah. Pertama, dia bilang Israel itu datang ke wilayah yang sudah ada pemerintahannya, ada kedaulatannya. Kemudian langsung membunuh orang-orang begitu. Kemudian dia bicara soal, coba lihat peta tahun 1800 sekian, ada nggak nama Israel di situ? Ini penyesatan.
Pertama, Israel itu berdiri di wilayah yang tadinya, sekali lagi saya katakan, tadinya dijajah oleh Inggris. Kalau diklaim ada pemerintahannya itu bohong. Tidak ada pemerintahan orang Palestina. Tidak ada pemerintahan negara Palestina. Ya, sebelum Inggris itu ada pemerintahan Turki Utsmani yang berdiri di situ, berdaulat di situ adalah kerajaan atau empire Turki Utsmani. Ada pemerintahan di situ ya, pemerintahan sebagai salah satu provinsi Turki Utsmani. Kan ngaco dibilang ada pemerintahan Palestina, nggak ada. Kalau ada ngapain sih Mahmud Abbas, si Yasir Arafat itu mendirikan negara Palestina tahun 1988. Ini kan ngaco. Ya. Kemudian dilihat peta, dia bilang ada nggak peta Israel di situ tahun sekian. Sama kalau kamu buka peta Asia Tenggara tahun 1900 misalnya, ya nggak ada Indonesia, adanya India Timur atau East India. India Belanda dulu kita ini negaranya. Suka nggak suka ya memang itu fakta administrasinya. Kenapa ada nama Palestina di situ? Ya itulah, sama seperti kalau Anda buka peta Pulau Jawa itu ada tulisannya Jawa gitu kan. Bukan berarti ada negara Jawa di situ. Palestina itu bukan nama negara. Ini penyesatan yang kacau. Ya dukunglah Palestina itu, berjuanglah Palestina itu, untuk Palestina itu. Jangan menyebarkan berita yang kacau. Kan lucu. Dia bilang Israel itu tidak sah. Ya. Dia merampas wilayah orang dan diizinkan PBB, kemudian diakui oleh PBB lah. Negara sudah diakui sah oleh PBB, ya. PBB itu kan bukan badan tunggal, ada 163 negara. 165 negara yang mengakui keberadaan Israel. Kok Felix Yao bisa bilang nggak sah? Termasuk negara pujaannya Felix Yao, si Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Termasuk Yordania yang pernah berperang dengan Israel, berebut wilayah Mesir. Nah kemarin Uni Emirat Arab. Ada sejumlah negara anggota Liga Arab yang mengakui negara Israel. Ada negara-negara Muslim ya, seperti Nigeria itu mengakui punya hubungan diplomatik dengan negara Israel. Kok si Felix bisa bilang nggak sah? Ya menurut aturan khilafah HTI memang nggak ngakui. Tapi negara-negara Muslim ya sebagian sih, masih ada banyak negara Liga Arab itu yang tidak mengakui. Arab Saudi sedang bernegosiasi untuk mengakui negara Israel. Jadi dia nggak sah dari mana? Udah, jangan sebarkan berita bohong lah, itu aja poinnya. Ya, Anda mau dukung Palestina, mau dukung Hamas, silakan, saya nggak ada urusan, itu hak orang, tapi jangan sebarkan berita bohong. Ya. Felix Yao membahas kembali soal sejarah Palestina. Kali ini dia bahas tentang UN Partition Plan. Dan ngaco lagi ya. Saya nggak tahu ini ngaconya sengaja atau ya sengaja untuk menyesatkan, mengaburkan fakta, atau emang dia kebetulan nggak tahu. Rasanya nggak mungkin lah, nggak tahu. Jadi kalau saya sih menduganya nih orang sengaja mau mengaburkan fakta. Pertama dia gambarkan seolah-olah UN, United Nation atau PBB itu isinya Amerika doang gitu, seolah-olah ya. Ada 55 negara di situ, sebagian diantaranya itu negara-negara Muslim, ya, termasuk negara-negara Arab ya. Ada Afghanistan, Iran, Yaman, Irak, ya, kemudian ada Turki juga. Dari hasil voting, 33 negara setuju, ya, partition plan itu artinya ada wilayah yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis itu. 13 menolak
10 abstain yang menolak, ya negara-negara tadilah ya, termasuk Turki, India itu menolak, ya negara-negara Arab menolak. Nah yang fatal ini ketika dia bilang dengan adanya UN partition ini orang-orang Palestina itu menjadi stateless. Ini ngaco, kacau banget, ngaco ya, bohong. Jadi ini loh petanya, peta UN partition plan itu yang hijau ini, hijau kebiruan ini untuk orang-orang Yahudi ya, yang kuning-kuning ini, kuning kecoklatan ini untuk orang Arab. Inilah yang kalau sekarang mau disebut tuh Palestina ya, yang utamanya tepi barat jalur Gaza, terus ada lagi wilayah di sini saya lupa namanya. Jadi ngomong bilang bahwa orang Palestina itu jadi stateless itu ngaco, Felix, ngaco, bohong, dusta. Janganlah kayak gitu ya. Nah kalau mau didetailkan, di wilayah-wilayah yang diperuntukkan bagi Yahudi ini penduduknya 55% orang Yahudi, 45% orang Arab. Itu penduduknya hampir sekitar 1 juta orang. Sedangkan di wilayah-wilayah yang untuk orang Arab tadi itu penduduknya sekitar 750.000, cuman 10% Yahudi, 90% Arab. Ya, situasinya seperti itu. Jadi janganlah berbohong. Ya, jadi bukan stateless. Jadi sediakan untuk orang Arab, cuman Arabnya nggak mau. Dia maunya semua ini dikuasai Arab. Begitu loh. Nah kemudian ya itulah perang kan. Nah ini bagian ini mungkin dia benar bahwa negara-negara Arab mengeroyok Israel itu tidak untuk kepentingan orang Palestina. Itu bagian itu Felix benar, saya suka tuh ya. Dia punya kepentingan sendiri. Yordania tuh misalnya ketika berhasil menduduki ini tepi barat ini, enggak juga dikasihnya ke Palestina, enggak dibiarkan merdeka sebagai Palestina, dia ambil sebagai wilayah dia sendiri gitu. Ya jadi jangan bohong lah. Kita semua sama-sama bisa mengakses data sejarah. Kebohongan itu akan tahu ya, akan diketahui oleh orang banyak gitu. Kecuali ya orang-orang bodoh yang bisa dibohongi. Saya nemu video ajaib nih ya. Antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia. Gaza adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza menyerah, tidak ada lagi kebaikan di atas bumi ini. Antum harus tahu ya, tawar. Namanya kalau nggak salah Muhammad Hussein. Kelihatannya dia tinggal di Gaza, orang Indonesia. Tadi tuh ngomong apa? Gaza adalah benteng terakhir umat Islam. Kalau sampai Gaza tunduk, tidak ada lagi kebaikan di muka bumi ini. Ini ngomong apa? Kok nggak ada kebaikan lagi di muka bumi ini? Indonesia ini kebaikan, negara-negara Muslim yang lain kebaikan. Aduh, nggak usah berlebihan lah, nggak usah ngaco lah. Apa itu? Gitu loh. Ngomong asal ngomong aja nih orang. Terus dia ngomong juga soal tawaran tawaran Israel untuk memakmurkan Gaza seperti Singapura, mau dibangunkan ini itu. Di mana itu ditawarkan? Dalam bentuk apa? Gitu loh. Secara nalar saja, saya nggak tahu dokumennya apa yang dirujuk. Secara nalar aja,
sebuah kota besar, sebuah negeri dibangun dengan indah itu nggak bisa dibangunkan orang. Itu harus dibangun dengan seluruh warga di situ berproduksi. Ya, berproduksi menghasilkan profit, ya, dia ekspor atau apa menghasilkan keuntungan. Barulah bisa dibangun Jepang, Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur, ya. Singapura, Kuala Lumpur, Brunei. Itu nggak bisa dah dibangunkan kalau orangnya nggak kerja, itu udah nggak masuk akal. Nah, maksud saya jangan bohong lah untuk kita membela Palestina, mendukung perjuangan orang Palestina itu silakan, bagus. Demi kemanusiaan, tapi jangan bohong lah, jangan buat-buat cerita-cerita bohong gitu loh. Nggak ada gunanya berbohong itu, ya. Ini sudah hari ke-25 perang Israel dengan Hamas. Korbannya tadi saya cek data terakhir itu 8.900 di pihak orang-orang yang tinggal di Gaza. 4.000 diantaranya anak-anak. Jadi memang Israel sedang menggila kejamnya. Ya, tapi sekali lagi yang mati ribuan itu tidak hanya Palestina. Orang Israel 1.400 orang mati. Ya, sekitar 1.000 orang lah. Setidaknya itu orang sipil. Walaupun terus-menerus dibantah oleh orang pro Hamas yang mengatakan bahwa semua korban itu orang militer, ya, dibantah habis-habisan terus. Ya, faktanya sudah sangat banyak menunjukkan bahwa Hamas itu menyerang orang sipil. Ya, ada militer yang mati tentu saja, tapi banyak korban sipilnya. Jadi ini dua pihak emang sama-sama gila gitu. Jadi saya tidak mendukung Israel, bolak-balik saya ini dituduh buzzer Israel. Saya bilang Israel itu gila, kejam dan sebagainya, teroris. Ya, Hamas juga begitu gitu. Nah, saya ingin bahas satu fakta menarik, ya, bahwa ini Gaza, peta Gaza, mudah-mudahan cukup terlihat, ya. Peta Gaza. Gaza ini diblokade oleh Israel, ya. Sepanjang ini dibangunin pagar, sehingga orang Gaza itu nggak bisa kemana-mana, ya. Seperti diungkap banyak pihak, Gaza itu penjara kota gitu ya, satu wilayah dijadikan penjara oleh Israel. Tentu saja ada sisi lainnya bahwa selama ini Israel itu menyuplai listrik, menyuplai air dan sebagainya untuk Gaza. Itu fakta yang juga kita tidak boleh lupa. Tapi ingat, perhatikan di sisi sini, dekat Rafah ini, ya. Ini bukan wilayah Israel yang kesini, ini wilayah Mesir. Dulu tahun 2000-an, ketika Israel masih menduduki Gaza, di sini ini dibuka perbatasan ini dibuka, senjata untuk Hamas itu sering diseludupkan lewat jalur ini. Tapi kemudian Mesir menutup, dan setelah itu tidak ada lagi support seperti tadi untuk Hamas. Nah, termasuk sekarang dalam kondisi ini hancur lebur, gitu ya. Mesir itu tidak membuka ini, ya, malah menyiagakan pasukan. Kenapa kok begitu? Ya, dari analisis yang saya baca ada beberapa alasan. Pertama, Mesir tidak mau kebanjiran pengungsi. Ya, Mesir itu bukan negara kaya. Ya, kalau kebanjiran pengungsi mereka juga bingung. Yang kedua, Mesir tidak mau ada pejuang Hamas itu atau tentara Hamas itu yang lari ke wilayah Mesir kemudian melancarkan serangan
dari Mesir, melancarkan serangan ke Israel dari Mesir. Nanti Israel akan balas ke Mesir. Gitu. Jadi kita lihat negara-negara Arab gitu ya, bertetangga, ya mereka juga nggak mau bantuin Hamas. Yang bantuin yang jauh di sebelah sana, Syria sama Iran. Jadi kemarin itu Iran kabarnya membantu strategi perang penyerangan Hamas ke Israel itu. Tapi ya gitu, orang-orang Iran kan aman di sana, nggak dibomin Israel. Yang dibomin Israel adalah orang-orang Gaza. Jadi Mesir itu nggak mau bantu. Yordania itu sejak tahun 1999, saya nggak tahu fakta terakhirnya gimana, itu menolak Hamas. Dia nggak mau ada perwakilan Hamas di Yordania, ya tetangga. Hamas itu pemimpinnya tinggal di Qatar. Jadi seperti itu, negara-negara Arab itu ya ogah-ogahan gitu. Ya, membantu Palestina ini, khususnya Hamas, ya, mereka ogah-ogahan. Jadi di tengah tragedi kemanusiaan ini, ya Israel memang biang kerok utamanya, tapi Mesir itu ya gitu-gitu aja gitu, ya, tidak bersemangat seperti sebagian orang Indonesia lah, ya, yang teriak-teriak sana sini gitu ya. Itu situasinya. Saya sekali lagi saya bukan pendukung Israel. Yang udah banyak fitnah saya, silakanlah. Saya bukan pendukung Israel. Saya menginginkan kedua belah pihak berhenti berperang, udah gitu aja. Berhenti untuk berniat saling menghapuskan, memusnahkan. Hamas harus berhenti, Israel juga harus berhenti. Tidak mungkin Israel dituntut berhenti sementara Hamas itu doktrinnya masih ingin menghancurkan Israel. Gitu ya. Orang-orang Indonesia, ya khususnya netizen Indonesia, banyak pendukung Hamas tanpa sadar, tanpa paham, tanpa memahami duduk persoalan, tanpa paham sejarah konfliknya. Saya berulang kali menjelaskan sejarah Palestina ini sampai pegel, sampai capek dituduh Israel segala macam ya, dituduh buzzer Israel, semata-mata karena orang nggak paham entah pihak mana yang pertama, ya orang-orang Arab juga, orang-orang Arab mungkin Palestina yang nggak paham itu ya, mengklaim bahwa ini sejak dulu Palestina udah ada di sini, harus negara Palestina. Itu berbeda, sudah berkali-kali dijelaskan. Sejarah itu saya udah nggak mau jelasin lagi dah. Tapi poinnya begini. Pertama, PBB jelas menghendaki two-state solution. Artinya apa? Ada negara Palestina, ada negara Israel. Itu, ya. Saya juga sudah jelaskan bahwa Palestina itu sudah memproklamasikan kemerdekaannya yang menuntut wilayah sesuai dengan UN Partition Plan. Ya, ini UN Partition Plan dituntut oleh Palestina sebagai wilayah negara mereka dalam deklarasi kemerdekaan. Ini berulang-ulang sudah saya tunjukkan, ini UN Partition Plan. Ini dulu dibagi oleh PBB, ini untuk Arabic State, ya Arab State, yang warna kuning, yang putih untuk Jewish State. Tapi orang-orang Arab nggak mau menyerang Israel, kemudian kalah. Nah ini sekarang yang disebut dengan peta perbatasan 1967, artinya wilayah ini ya diduduki Israel sekarang, warna kuning ini ya, sebagian Gaza ini sudah dibebaskan tapi sekarang diduduki Israel karena perang ini. Nah arahnya
masyarakat internasional itu, arah pikiran masyarakat internasional itu, yang dituntut Palestina ini udah berat. Israel susah untuk mengembalikannya, dan sebagian besar nggak kepikiran ke sini, tapi ke sini. Siapa yang mendukungnya? PBB mendukung ini, Oki mendukung ini. Ya, pemerintah Indonesia sebenarnya secara formal mendukung ini, cuman nggak pernah jelas nih pemerintah Indonesia ya. Cuman teriak free Palestina tanpa kejelasan status mana yang ini ya. Pemerintah itu nggak berani menegaskan bahwa two-state solution itu bermakna bahwa kita harus mengakui Israel. Pemerintah Indonesia nggak berani mengungkapkan itu secara jelas. Jadi orang masih ribut dengan gaya Hamas, mendukung Hamas tuh bakal menang begini dan begitu. Perhatikan, Hamas itu di negara-negara Arab tidak didukung. Mesir itu, coba Anda lihat, Mesir itu bikin pagar perbatasan dia dengan Gaza itu, karena nggak mau Hamas masuk ke wilayah dia. Ya, Yordania itu juga nggak akur dengan Hamas. Arab juga tidak, Arab Saudi juga tidak akur dengan Hamas. Hamas itu hanya didukung oleh Syria sama Iran. Jadi kalau saya ya free Palestine itu, pertama orang Palestina itu free dari Hamas sebetulnya, yang telah menyengsarakan ya. Israel yang membunuhi orang-orang itu betul, tapi Hamas yang terus-menerus melakukan provokasi juga gitu. Jadi yang kita perlu dorong sekarang adalah ya, masyarakat Indonesia seharusnya mendorong agar ya benar Israel harus menghentikan kejiannya, mundur dari wilayah yang dia duduki, ya, tapi kita mengakui Israel, bukan ingin memusnahkan Israel seperti Hamas itu. Itu loh. Buat orang-orang Indonesia, saya minta baca ini. Soal Palestina, Indonesia tegaskan two-state solution sebagai solusi perdamaian. Ini yang ngomong siapa? Presiden Indonesia. Diucapkan oleh Jokowi ya, pada konferensi KTT ASEAN di Singapura. Ya, ini salah satu pernyataan aja. Sikap dasar Indonesia itu adalah mendukung two-state solution. Nah, ini pendukung Hamas suka bawa-bawa Indonesia, undang-undang dasar begini-begini. Mereka mengabaikan ini. Indonesia itu mendukung, sekali lagi mendukung two-state solution. Kalau ngaku orang Indonesia ikuti arahan pemerintah, ya kan begitu. Jangan ngoceh kemana-mana ujung-ujung Hamas. Hamas tidak mendukung two-state solution dalam deklarasinya, dalam doktrinnya. Mereka ingin Israel itu musnah. Tidak ada Israel, itu one state solution, tidak ada two-state solution. Kita bukan pendukung Hamas, kita pendukung Palestina. Sekali lagi kalau mau ngaku Indonesia ini masalahnya pendukung khilafah menyamar-nyamar sebagai pendukung Indonesia. Itu yang kacau. Ya, two-state solution. Pelajari apa itu two-state solution, yaitu Palestina berdiri sebagai negara, Israel juga diakui sebagai negara. Makanya disebut two-state, ya, bukan one state. Jadi luruskan isi pikirannya, pahami masalah, jangan mau dengar-dengar ocehan yang begini-begini nggak ngerti. Ya, itu pendukung khilafah itu yang menginginkan Israel musnah itu. Ya, sebagian sih, nggak semua mungkin. Tapi intinya kalau ikut pemerintah Indonesia, solusinya adalah two-state solution. Banyak orang yang suka membandingkan perjuangan Palestina dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau soal hak untuk merdeka itu ya sama saja. Kita berhak untuk merdeka, Palestina juga tentu saja berhak untuk merdeka. Cuman perbandingannya nggak tepat ya, nggak tepat. Jadi
Kalau Palestina mau berjuang untuk memerdekakan diri mereka, jadi misalnya kita dari tahun berapa nih? Kita dari tahun katakanlah 1700 gitu ya. Saya udah pernah jelaskan sejarahnya dengan Belanda itu. Ya dijajah Belanda katakanlah begitu. 1800 ya. Sebelum itu ya Belanda itu cuma dagang aja di sini lewat VOC. Nah, Palestina itu seharusnya berjuang memerdekakan diri dari siapa? Dari Turki Utsmani. Ya. Dari tahun berapa tuh? 1200 sekian apa 1400 sekian, saya lupa persisnya. Palestina itu adalah daerah jajahan Turki Utsmani. Ya. Nah, kemudian Palestina itu ya orang-orang Arab lah waktu itu, tidak hanya orang Palestina. Orang Palestina itu kan cuma sebagian dari dunia Arab, gitu ya. Orang-orang Arab itu memang berjuang untuk merdeka dari Turki Utsmani. Mereka minta bantuan Inggris. Jadi bersekutu dengan Inggris. Kemudian setelah Turki Utsmani itu kalah, Inggris memerintah dan perlahan akan memberikan wilayah kepada mereka. Nah, makanya Inggris dan Prancis sebetulnya ya. Makanya Mesir itu dimerdekakan Inggris. Yordania dimerdekakan Inggris. Sebelah sana Syria itu dimerdekakan oleh Prancis. Benar, dalam konteks itu mirip sejarahnya dengan kita. Nah, khusus untuk wilayah yang sekarang sedang dikonflikkan itu, Inggris mau membaginya antara orang Yahudi dengan orang Arab. Jadi Arab tuh menguasai dari mulai Saudi, ya, Oman, Qatar, Kuwait, Emirat Arab, itu semua Arab. Tadinya di bawah Turki Utsmani dimerdekakan jadi negara-negara Arab. Yang mau dibagi ini cuman wilayah yang Mandate of Palestine itu dibagi antara orang Yahudi dan orang Arab. Itu orang Yahudi di situ udah sejak lama ada, sebelum orang Arab di situ orang Yahudi sudah ada tinggal di situ. Mau dibagi dua, ya Arabnya nggak mau, prinsipnya seperti itu. Walaupun orang Yahudi juga ada yang nggak suka gitu ya, berantem, mereka tuh udah berantem. Akhirnya tidak dicapai kesepakatan, maka Inggris waktu itu nyerahkan ke PBB. PBB kemudian membuat keputusan yang kita sebut dengan UN Partition Plan itu. Nah, di situ sudah disidangkan di PBB. PBB mengeluarkan keputusan itu. Ya orang-orang Arabnya nggak mau. Jadi kalau dibilang mereka berhak merdeka dan dikasih kemerdekaan, dikasih wilayah, cuman nggak mau campur sama Israel, sama Yahudi. Maunya mereka yang memerintah seperti di bagian Arab lain. Padahal orang Yahudinya sudah dari dulu pernah tinggal di situ, punya sejarah di situ, punya sinagog di situ. Kelahiran agama Kristen yang merupakan pecahan dari agama Yahudi itu juga terjadi di situ. Bagaimana kita mau mengingkari sejarah ada orang Yahudi tinggal di situ? Ya, mau menghapuskan Yahudi itu, menghapuskan Israel itu, ngeroyok Israel tapi kalah. Gimana? Ya kalau mau merdeka beneran ya menanglah perang, kan begitu. Nah, sekarang apa hak orang Palestina? Yaitu hak atas wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Ini secara umum, secara internasional arahnya begitu. Itu kita dukung, Indonesia mendukung itu, PBB mendukung itu, organisasi konferensi Islam mendukung itu. Jadi itu fakta sejarahnya. Ya, Palestina berhak merdeka. Nah, cuman persoalannya berhak merdeka itu ada yang sampai bilang Israel itu kan penjajah, maka apa yang pun yang dilakukan terhadap Israel itu sah. Enggak boleh begitu. Kita dulu berperang melawan Belanda, kita perang melawan tentara. Ya. Kita perang melawan Inggris, kita perang melawan tentara. Itu
di Surabaya. Yang dilakukan Hamas itu apa? Terorisme, menyerang bis sekolah, bukan hanya sekarang loh ya. Sejak tahun 2000-an itu ketika Hamas berdiri itu ya, yang diserang apa? Bis sekolah, restoran, kampus di Israel itu. Ya, itu bukan begitu caranya. Kayak kemarin roket main tembak aja ke sasaran sipil. Ya sama, Israel juga sekarang seperti itu, teroris juga. Ya, hantam semua sasaran sipil. Jadi dua pihak ini memang sudah sulit untuk didamaikan. Cuman kita yang melihatnya pahami dengan benar, jangan cuman teriak-teriak tanpa paham gitulah. Orang Indonesia menghafalkan data sejarah secara keliru, mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun, gitu ya. Ini fakta yang keliru. Pertama, keliru dari sisi narasi waktunya. Yang kedua, dari sisi wilayahnya. Artinya nanti akan saya jelaskan bahwa yang dijajah Belanda itu pun sebetulnya yang dikuasai Belanda itu pun tidak seluruh wilayah di Nusantara yang kelak menjadi Indonesia itu, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja Indonesia itu sendiri adalah akibat kehadiran Indonesia sendiri itu adalah produk atau akibat dari adanya penjajahan Belanda. Yuk kita saksikan detailnya. Jadi orang Belanda itu, Cornelis de Houtman itu kan datang ke Banten itu tahun 1596 apa 97 ya. Itu datang sebagai penjajah, bukan ya, mereka ya pengelana gitu, mau dagang gitu, mau cari rempah ya. Cuman zaman dulu itu pasti ada meriam dan sebagainya di perahu mereka, karena mereka harus berhadapan dengan bajak laut, dengan saingan dan sebagainya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian ada VOC ya, Verenigde East Indische Company itu kan. Makanya zaman dulu orang kita menyebut Belanda itu company. Company itu maksudnya VOC inilah gitu. Nah, VOC ini apa? VOC ini perusahaan dagang. Bahasa Inggrisnya East India Trading Company gitu kan. Dia enggak menguasai wilayah sebetulnya. Jadi buka kantor ya tentu saja dengan tentara dan sebagainya ya, untuk nyari produk-produk yang mereka butuhkan untuk dibawa ke Eropa. Ya, cuman mereka memang bawa senjata sekali lagi kan. Nah, yang dikuasai selama kurang lebih 100 tahun itu hanya sekitar ya ujung di sini, ujung Pulau Jawa di Batavia itu kan. Nah, kemudian sampai 100 tahun berikutnya pun ya 1700 itu VOC itu hanya menguasai atau mengontrol wilayah di Batavia dan sebagian Jawa Barat nih, Jawa Barat, Banten sebagian, sama Maluku. Nah, wilayah-wilayah lain nih gimana? Wilayah-wilayah lain ini ya waktu itu belum namanya Indonesia. Berdiri, oh ya tadi Makassar juga masuk ya sedikit ya. Berdiri kerajaan-kerajaan Nusantara. Ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, misalnya di Jawa ini, di Jawa Tengah itu ada kerajaan Mataram, di Sulawesi itu ada kerajaan Bone, kerajaan Goa, ya, di Sumatera Barat juga ada kerajaan, seluruh wilayah ini ada kerajaan, dan perhatikan, kerajaan-kerajaan ini tidak bersatu. Ya, kita ingat misalnya perang antara Sultan Hasanuddin dengan Sultan Bone itu, Arung Palaka. Ya, itu kan perang antara dua kerajaan yang tidak bersatu, bukan bersatu, mereka nggak bersatu. Masing-masing punya kepentingannya sendiri. Nah, Arung Palaka itu minta bantuan Belanda, kemudian terjadilah perang yang kemudian kita kenal Sultan Hasanuddin karena melawan Belanda gitu kan, terus dijadikan pahlawan. Sultan Hasanuddin itu yang mempertahankan kerajaan dia, kerajaan Goa. Waktu itu ini konsep Indonesia itu belum ada. Ya. Nah, kemudian meluas lagi belakangan pada tahun 1800-an ini barulah Belanda itu
secara formal menjadikan Indonesia ini sebagai wilayah koloninya. Koloni itu artinya ini negara gua loh gitu. Ya. Ini wilayah kekuasaan saya. Dan perlu diingat di tahun-tahun ini Belanda itu sempat diduduki Perancis di negara induknya sana, dikuasai oleh Perancis sehingga kita tuh pernah koloni Belanda ini jatuh ke tangan Perancis. Kemudian diambil alih oleh Inggris, makanya kita punya sejarah Raffles itu pernah di Indonesia kan. Nah kemudian diambil kembali oleh Belanda. Nah kita lihat sampai tahun 1800-an itu yang dikuasai Belanda itu cuman ya tadi Jawa Barat, ya, pantai utara Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ya ditambah Makassar, lalu Maluku, ditambah Sumatera Barat. Ini kalau nggak salah ini akibat Perang Padri ya. Perang Padri itu juga tadinya ada orang minta bantuan Belanda dalam konflik di tempat mereka sendiri. Nah baru belakangan secara bertahap total kita itu berada di bawah penguasaan Belanda itu di awal abad 20 ya. Tahun 1920 itu barulah ini semua jadi wilayah koloni Belanda. Dan perhatikan, inilah yang diklaim oleh Soekarno sebagai wilayah Indonesia ya. Wilayah Indonesia. Jadi kalau mau dianggap seluruh wilayah Indonesia ditaklukkan Belanda itu kapan? Ya tahun 1920-an ini. Ya jadi secara total wilayah Indonesia yang sekarang itu diduduki Belanda itu hanya sekitar ya 25 tahun, 30 tahun. Ya. Jadi selama ratusan tahun tuh Belanda itu hanya berdagang, menguasai jalur-jalur perdagangan dengan kekuatan VOC itu. Nah kemudian ketika Jepang datang kan tahun 1942 ini diambil alih oleh Jepang dan kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan dari Jepang. Ya, nah perhatikan lagi, inilah wilayah Indonesia sekarang. Ini wilayah Indonesia sekarang. Wilayah ini tadinya tercerai-berai oleh dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara, tapi kemudian disatukan menjadi koloni Belanda. Nah kita merdeka dari situ ya. Suka nggak suka faktanya seperti itu. Dengan kata lain, ya adanya negara Indonesia ini bersatu dalam wilayah seperti yang ditunjukkan di peta tadi ya akibat penjajahan. Di video sebelumnya saya menjelaskan peran tokoh Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau ini disebut-sebut sebagai orang yang berjasa terhadap sejarah terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apa jasanya? Yaitu dia menyiarkan kemerdekaan Indonesia, perjuangan Indonesia melawan penjajah Jepang pada waktu itu. Nah, dia waktu itu tinggal di Jerman. Nah, kenapa tinggal di Jerman? Dia adalah kolaborator Jerman. Ini fotonya bersama Hitler ya. Dia tadinya mufti. Mufti itu pimpinan agama lah di Palestina. Kalau tidak salah diangkat oleh Inggris, tapi dia tidak mau atau tidak suka dengan Inggris karena Inggris dekat dengan Yahudi. Nah, siapa yang jauh dengan Yahudi, artinya yang musuh Yahudi itu Jerman. Jadi prinsipnya musuh dari musuh saya adalah teman saya. Makanya dia mendekat ke Hitler. Dia membentuk pasukan yang namanya Sonderverband di Irak ya, bersama Rashid Ali Gailani. Ya, pasukan ini adalah pasukan Nazi. Jadi di negara-negara Arab di Timur Tengah itu terbentuk yang namanya dulu Free Arabian Legion. Itu legiun sukarelawan, relawan orang-orang Arab yang bergabung ke Jerman. Ya tujuannya ya mungkin untuk kemerdekaan negara dia atau entah apalah gitu ya. Jadi bergabung dengan Jerman. Jadi si Muhammad Amin Al-Husaini adalah kolaborator Jerman.
yang berharap bisa membangun atau memerdekakan Palestina dengan bantuan Jerman. Tapi pada akhirnya Jerman juga tidak kasih waktu itu ya. Jerman tidak mau. Gitu. Jadi akhirnya ya nggak jadi. Akhirnya wilayah itu kan dikuasai Inggris seperti yang udah beberapa kali saya jelaskan dalam berbagai video saya. Mau dimerdekakan Inggris ya, seperti wilayah Transjordania yang diberikan kepada keluarga Hashim, kemudian wilayah Mesir dimerdekakan. Nah, wilayah Palestina itu mau dikasihkan ke Arab dan Yahudi. Nah, saya tidak menilai apa-apa loh. Artinya dia ya bersekutu dengan Hitler itu mungkin sebuah pilihan pragmatis saja, seperti pejuang-pejuang kita dulu kan macam-macam afiliasinya ya. Bahkan ada yang jadi tentara Belanda juga ada kok ya. Jenderal Urip Sumoharjo itu dulu bekas Kenil. Jenderal Sudirman itu juga dulu bekas tentara bentukan Jepang, pembela tanah air. Itu biasa saja ya. Jadi saya tidak menilai bagaimana, ini hanya sebuah fakta yang harus kita ketahui, itu aja. Orang Palestina kalau mau hidup damai, resepnya menurut saya sederhana, yaitu berhenti berniat untuk memusnahkan Israel. Itu ya. Jadi perang berkepanjangan ini dimulai ketika orang-orang Arab, sekali lagi orang-orang Arab, kenapa saya sebut Arab? Orang Palestina itu sebenarnya nggak ada ya, dia tuh sama aja orang Mesir, orang Yordania, orang Syria segala macam tuh ya boleh dibilang sejenis semua, Arab semua ya. Nah, orang-orang Arab ini yang dulu nggak mau adanya negara Israel di situ, kemudian berniat memusnahkan Israel. Jadi kalau dibilang keji, sekarang Israel itu keji, tapi itu setali tiga uang. Orang-orang Arab itu dulu niatnya juga memusnahkan Israel. Dan perhatikan, setelah Israel itu berdiri, orang-orang Yahudi itu banyak yang harus keluar dari negara-negara Arab karena nggak bisa lagi hidup di sana. Nggak aman untuk hidup di sana. Jadi kebencian terhadap Yahudi itu begitu berurat berakar di kepala orang Arab. Itu udah 70 tahun perang sama Yahudi dan udah ketemu fakta bahwa mereka nggak bisa menang pun masih ingin memusnahkan Yahudi itu. Gitu. Musnahkan Israel. Itu doktrin Hamas. Ya. Dan doktrin itu masih dianut oleh banyak orang yang sekarang ya warga Palestina itu. Kenapa? Faktanya Hamas itu memenangkan pemilu di Palestina. Artinya doktrin Hamas itu didukung. Gitu. Nah ini nggak akan ada selesainya. Harus berniat untuk menghentikan niat untuk menghapuskan Israel. Itu yang kita sebut dengan two-state solution. Itu kan Israel itu berdiri sebagai negara, Palestina juga berdiri sebagai negara. Nah Israel gimana nggak terus-terus mempres orang Palestina karena mereka tuh diintai setiap saat, diintai untuk dimusnahkan. Jadi mereka tidak bisa diem gitu. Mereka harus menekan setiap potensi serangan terhadap mereka sedini mungkin. Nah terus gimana dong? Terus kita berdamai dengan penjajah gitu kan? Ya kita bangsa Indonesia juga berdamai dengan Belanda, ya, berdamai dengan Jepang. Loh tapi kan mereka nggak menguasai tanahnya. Ya itu tadi soalnya tanah itu tanah siapa? Beda ceritanya dengan kita. Ya, kita ini orang Jepang, orang Belanda jelas-jelas datang ke tanah mereka nggak punya sejarah di sini. Orang-orang Yahudi itu punya sejarah di situ dan oleh orang-orang Islam
seolah-olah malah mau dihapuskan, seolah-olah Yahudi itu nggak pernah tinggal di situ. Ya. Faktanya bahwa mereka tinggal di situ, ya, tinggal di wilayah itu, walaupun penguasanya berganti-ganti, kebanyakan mereka tetap tinggal di situ. Nah, ketika orang-orang Islam datang, mereka mulai banyak pergi dari situ. Gitu. Jadi serba rumit kan? Serba rumit. Nah, kembali lagi tadi lo mau di bawah penjajahan, maksudnya itu berdamai dengan bekas penjajah. Jepang itu konstitusinya diatur sama Amerika loh ketika mereka kalah perang. Dan pangkalan militer Amerika itu mau nggak mau Jepang harus sediakan untuk Amerika di wilayah mereka, di berbagai tempat. Tidak penting apa kepentingan nasional Jepang di situ, tapi pangkalan Amerika harus ada di situ. Ya, kalau dari ukuran kedaulatan, Jepang itu nggak berdaulat, tapi ya mereka tetap jadi bangsa terhormat. Pilihan lainnya adalah boleh. Silakan hancurkan Israel. Ya, kalau mau merdeka Palestina itu hancurkan Israel, sanggup nggak? Dikeroyok negara Arab 7 negara aja nggak menang, apalagi cuma tinggal Hamas, tinggal Fatah itu. Udahlah, nggak usah bermimpi. Ya, itu alternatifnya. Jadi pilihannya tinggal 2, bertahan dengan keadaan sekarang, makin banyak korban, makin terus menderita, atau berdamai. Kalau mau memusnahkan Israel itu, ya kalau pakai nalar sih itu bukan opsi. Tapi ya kalau percaya pada yang gaib-gaib ya silakan. Yang katanya mau boikot produk-produk yang dukung Israel, silakan lah. Google itu misalnya jelas, CEO Google itu mengatakan serangan Hamas ke Israel 7 Oktober itu adalah serangan teroris. Artinya dia tidak dukung Hamas, ya. Dia mendukung Israel. Maka yang mau boikot, silakan boikot. Jangan pakai produk-produk Google dan Alphabet, ya. Jangan search pakai Google. Jangan bikin konten YouTube. YouTube itu setahu saya bagian dari Google. Ya, kemudian Meta itu ya selain karena Zuckerberg itu Yahudi, juga memang mendukung Israel. Ya, jadi kalau mau boikot, berhenti pakai Facebook, WhatsApp, dan IG. Dipersilakan. Orang bikin acara doa ya, di rumahnya, ya mengumpulkan beberapa teman gitu, terus dibubarkan, suruh bubar. Orang kumpul-kumpul peribadatan kecil di rumahnya, dibubarkan. Yang dibubarkan ini kebanyakan orang Kristen. Yang bubarin, maaf saja, faktanya begini, orang Islam. Kenapa sih? Ya, orang Islam juga bikin pengajian di rumahnya boleh. Ya, beribadah tentu saja di rumah boleh. Orang Kristen ibadah hanya boleh di gereja. Kenapa sih? Kok ada orang yang menganggap bahwa mengganggu ibadah orang lain, membubarkan ibadah orang lain itu sebagai ibadah, sebagai perbuatan baik yang harus dia lakukan, sebagai ibadah yang harus dia lakukan. Nggak gitu dong. Ya. Jadi kenapa ini terjadi? Ya, orang-orang tuh diyakinkan bahwa kalau orang Kristen tuh bikin ibadah di perumahan gitu, dia akan melakukan kristenisasi.
Kalau dia boleh dikasih izin bikin gereja di tengah pemukiman tuh nanti orang sekitar itu akan Kristen juga gitu. Ini salah satu pangkalnya, kepercayaan seperti ini. Ya. Makanya ya ini kan nggak selesai persoalannya. SKB 3 Menteri itu ya, yang melarang penyebaran agama terhadap orang yang sudah beragama dan seterusnya, rumah ibadah harus begini itu pangkalnya dulu dari situ, yaitu ya ada sekelompok orang yang gerah kalau melihat gereja tambah banyak penyebaran agama Kristen, mungkin dianggap pesat gitu. Nah faktanya kan komposisi penduduk kita tuh ya gini-gini aja, Muslim 85%, ya Kristen, Katolik, Protestan sekian persen. Dulu dinyatakan dakwah Kristen terhadap orang-orang Islam yang artinya dipindahkan orang Islam tuh ke agama Kristen itu sangat pesat. Dalam satu saat nanti umat Islam itu akan dalam jumlah besar pindah menjadi agama Kristen itu kan nggak terbukti, ya. Jadi ya prinsipnya sebetulnya sederhana. Ini negara memberi kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing, termasuk berdakwah. Orang Islam berdakwah, ya orang Kristen ya boleh dong berdakwah. Masa Islam doang yang boleh berdakwah, kan gitu. Itu sama-sama haknya dilindungi. Ya tentu saja dakwahnya dengan cara yang baik kan. Umat Islam juga berdakwah dengan cara yang baik. Tidak ada pemaksaan. Ya, orang Kristen juga berdakwah dengan cara yang baik. Dia memberitahu tentang ajarannya. Dan biasanya orang Kristen itu berdakwah dalam bentuk pelayanan. Jadi tidak usah diganggu lah. Jangan diganggu. Jangan dihalangi. Ya syukur-syukur kalau bisa dibantu. Ya kalau nggak bisa bantu ya jangan ganggu, gitu aja poinnya. Ya, dia tuh nggak bikin maksiat. Ya, jangan ganggu. Kita tentu saja nggak suka kalau ibadah kita diganggu. Kenapa? Kok kita ya ada sebagian orang yang merasa kok mengganggu ibadah orang itu sebagai suatu hal yang heroik gitu. Jangan begitulah ya. Yang bawahan dari Gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang dengan muka garang. Tidak bisa menang kalau tidak curang, sering dapat uang menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang, percaya Tuhan yang berhutang untuk nabi berperang. Suka paparan benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang jadi tobatlah
bertobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.